Bab 6691. Setelah dokter menghubungi polisi, sebelum polisi tiba, pasien kulit putih lainnya didatangkan dengan gejala yang sama seperti pasien sebelumnya. Tak lama kemudian, 3 mobil polisi bergegas ke pusat gawat darurat Rumah Sakit Rakyat. Perwira polisi senior itu segera berkonsultasi dengan Direktur Pusat Layanan Darurat. Sang sutradara memegang dahinya dan menghela napas. Ini benar-benar hantu. Beberapa teman asing dikirim ke sini dalam satu malam. Tanpa terkecuali, mereka semua mengalami overdosis sildenafil. Salah satu dari mereka masih dalam bahaya. Petugas polisi itu bertanya dengan heran, "Sildenafil, apakah itu Viagra?" "Ya," sutradara itu mengangguk dan berkata, "Ya, itu yang biasa kita sebut Viagra. Efek samping obat ini sebenarnya tidak terlalu besar. Siapapun yang mengonsumsi obat ini dan mengalami efek samping yang parah, mungkin telah mengonsumsi terlalu banyak." Petugas polisi itu berkata dengan malu-malu, "Dokter, orang-orang ini telah mengonsumsi terlalu banyak Viagra. Tidak nyaman bagi kami polisi untuk ikut campur, kan? Jika ini sampai tersebar, tampaknya polisi Auros Hill kita masih bertanggung jawab atas masalah teman asing yang mengonsumsi obat-obatan. Itu bukan pengaruh yang baik." Sang sutradara berkata, "Meskipun saya khawatir orang-orang ini melakukan sesuatu yang tidak pantas, konon katanya mereka sangat bersenang-senang." Televisi sering membicarakan pesta penyanyi hip-hop ini dan pulau pribadi Taipan Amerika itu. Saya khawatir mereka akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh di tempat kita dan mencoreng nama baik kita. Apa yang harus kita lakukan? Ini, petugas polisi itu juga sedikit ragu sejenak. Mereka umumnya tidak suka mengambil alih masalah yang berkaitan dengan luar negeri. Hal-hal seperti itu selalu melibatkan banyak hal. Terkadang kedutaan juga terlibat. Namun juga memang cukup untuk dianggap sebagai kasus keamanan publik, atau bahkan kasus pidana. Mengabaikannya melanggar aturan. Dengan tak berdaya dia berkata, "Bagaimana dengan ini? Mari kita verifikasi identitasnya dulu. Lihat di mana mereka tinggal di Auros Hill. Dan lihat apakah mereka berasal dari tempat yang sama. Lalu bagaimana mungkin pasien-pasien di sini dalam kondisi baik? Bisakah kita mengajukan beberapa pertanyaan sederhana?" Sang direktur berkata, "Beberapa orang yang sudah menjalani bilas lambung kondisinya baik-baik saja. Mereka hanya mengonsumsi terlalu banyak obat dan mengalami tekanan darah tinggi. Mereka mungkin masih merasa sedikit tidak nyaman, namun mereka harus mampu menerima pertanyaan." Petugas polisi itu berkata, "Bagaimana kalau begini? Apakah ada bangsal yang kosong?" "Ya," direktur tersebut mengatakan. "Tidak ada pasien lain di pusat gawat darurat malam ini selain mereka." "Oke," petugas polisi itu berkata, "kalau begitu, tolong bantu siapkan 2 bangsal. Susun 2 orang itu terlebih dahulu, dan kami akan menanyakan mereka secara terpisah." "Tidak masalah." Saat itu, Hank baru saja selesai melakukan bilas lambung, dan dokter memberinya beberapa obat penurun tekanan darah, dan kondisinya sedikit membaik. Pada saat itu, 2 perawat mendorong tempat tidurnya keluar dari ruang gawat darurat dan bersiap untuk mendorongnya ke salah satu bangsal. Saat itu, dia, seperti orang lain, berada di ruangan terbesar di pusat gawat darurat. Ruangan ini memiliki lebih dari selusin tempat tidur, yang khusus digunakan untuk perawatan darurat. Tidak ada kompartemen terpisah, setiap tempat tidur dipisahkan oleh tirai privasi. Semua pasien yang dikirim untuk perawatan darurat dan untuk sementara sudah aman, akan ditempatkan di sini terlebih dahulu. Hal ini juga akan memudahkan dokter di pusat gawat darurat untuk memeriksa kondisi pasien kapan saja. Namun orang-orang ini tidak mengetahui apa yang terjadi pada satu sama lain. Hank didorong keluar pada saat itu. Dan ketika dia melewati kompartemen-kompartemen itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang yang terbaring di setiap kompartemen itu adalah rekan-rekannya. Ia melihat bahwa salah satu dari mereka juga melihatnya, dan mata mereka bertemu. Jadi ia segera bertanya, "Angel, ada apa denganmu?" Angel berkata dengan sedih dan lemah, "Sialan Hank, aku mungkin impoten. Saya minum beberapa tablet sildenafil dan tablet itu tidak berefek. Aku pingsan dan dikirim ke sini tanpa menyadarinya. Aku baru membuka mata 3 menit yang lalu." Bab 6692. Lalu dia bertanya lagi, "Bagaimana denganmu, Hank? Ada apa denganmu?" Hank berkata dengan terkejut dan marah, "Sial, aku sama sepertimu. Aku benar-benar melihat hantu hari ini." Perawat itu berbicara bahasa Inggris dengan baik. Ketika dia mendengar mereka berbicara, dia mengingatkan mereka, "Kalian berdua belum stabil, jadi kurangi bicara." Hank bertanya padanya, "Perawat, Anda akan mengirim saya kemana?" Perawat itu berkata,
Kami akan memindahkan Anda ke bangsal terpisah. Hank bertanya dengan heran, apakah aku belum aman? Perawat itu berkata, sebaiknya Anda bertanya kepada dokter, percuma saja bertanya padaku. Saat dia berbicara, Hank didorong ke bangsal terpisah di dekatnya. Saat perawat menidurkannya, 2 polisi berseragam masuk. Salah seorang dari mereka menatapnya dan berkata, "Halo, saya seorang petugas dari kepolisian Orus Hill. Saya perlu memastikan mengapa Anda dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat karena overdosis sildenafil?" Hank berkata dengan sedih, "Mengapa aku overdosis? Itu karena aku makan banyak." Polisi bertanya lagi, "Lalu mengapa Anda perlu mengonsumsi sildenafil sebanyak itu?" Hank bahkan lebih depresi. Karena aku tidak bisa ereksi. Polisi itu menghela napas dalam hatinya. Orang asing ini benar-benar jujur. Jadi dia mengingatkan mereka secara samar-samar. Tahukah kamu bahwa di negara kami, perzinahan berkelompok adalah kejahatan? Hank memasang wajah sedih. Tapi aku tidak melakukan hubungan seksual berkelompok. Aku bilang aku tidak bisa ereksi. Saya tidak berdaya, Pak Polisi. Apakah kamu sengaja mengejekku dengan menanyakan ini? Polisi agak malu dengan apa yang dia katakan. Setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, tampaknya memang itu adalah masalahnya sendiri. Lalu, polisi itu batuk 2 kali dan kemudian bertanya, "Apakah orang-orang lain yang overdosis sildenafil itu temanmu?" Hank mengangguk. "Teman-temanku." Polisi itu bertanya lagi, "Apakah kalian mengonsumsi sildenafil bersamaan?" "Tidak." Hank takut dituduh berkumpul untuk melakukan percabulan. Lalu dia langsung berkata, "Kami datang ke Cina dengan terburu-buru dan tidak memesan kamar di hotel yang sama. Kami menginap di beberapa hotel secara terpisah, dan saya tidak bersama mereka ketika saya mengonsumsi sildenafil. Saya tidak tahu mengapa mereka dikirim ke sini." Polisi itu berkata, "Informasi yang kami terima dari dokter adalah bahwa yang lain juga seperti Anda. Mereka semua mengalami overdosis sildenafil dan dilarikan ke ruang gawat darurat. Salah satu dari mereka belum aman." Setelah polisi itu selesai berbicara, dia bertanya dengan bingung, "Permisi, apakah kalian semua menderita disfungsi ereksi?" Hank berkata dengan sedih, "Mustahil, aku tidak pernah mengalami masalah seperti ini sebelum malam ini. Ini tidak lebih dari ketidakmampuan untuk bertahan cukup lama dan tidak cukup kuat. Ini sulit, jadi saya butuh obat-obatan untuk membantu. Tapi hari ini sungguh aneh. Tidak peduli berapa banyak obat yang saya minum, itu tidak berhasil." Polisi berpikir dalam hati, orang macam apa mereka ini? Dia berkata, Kami datang untuk meminta Anda mengkonfirmasi apakah Anda melakukan fonsitasi berkelompok, dan juga untuk memastikan apakah seseorang meracuni kalian karena overdosis obat secara massal, karena kalian semua mengambilnya sendiri, dan kalian tidak benar-benar terlibat dalam fonsira berkelompok, maka kami tidak akan terlalu banyak ikut campur. Jika Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat bertanya kepada kedutaan Anda. Jika perlu, kami juga dapat menghubungi mereka atas nama Anda. Hank Bagaimana mungkin dia memberitahukan hal memalukan seperti itu kepada kedutaan? Jika ada orang yang bermulut buruk menyebarkan berita itu kembali ke Tiongkok, dia akan kehilangan muka. Lalu ia buru-buru berkata, Tidak, kami hampir pulih dan akan keluar dari rumah sakit. Dan kami berencana untuk kembali ke Amerika Serikat hari ini." Itu bagus. Pihak kepolisian juga menghela nafas lega dan berkata, "Baiklah, kami tidak akan mengganggumu lagi. Istirahatlah yang cukup dan semoga cepat pulih." Setelah polisi selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Hank memiliki banyak sekali alasan yang mengganggunya. Dia berpikir dalam hati, saat kita bermain bersama, kita semua tampak sangat berani. Mengapa kita semua tiba-tiba menjadi impoten? Ini terlalu tidak normal, bukan? Bab 6699. Perawatan darurat berlangsung hingga fajar keesokan harinya. Orang yang jantungnya berhenti berdetak akhirnya diselamatkan. Yang lainnya juga berada dalam kondisi yang jauh lebih stabil. Awalnya, dokter ingin orang-orang ini tetap tinggal untuk diobservasi. Namun mereka sendiri tidak menganggapnya serius. Bagi mereka, overdosis obat bukanlah yang pertama atau kedua kalinya. Bahkan dengan obat-obatan selundupan itu, overdosis adalah hal yang biasa terjadi. Jadi, Hank dan yang lainnya menjalani prosedur pemulangan pasien di pagi hari. Meskipun orang yang diselamatkan itu masih agak lemah, dia bersikeras untuk dipulangkan. Lagi pula, nyawanya sudah tidak lagi dalam bahaya. Bagi mereka, tinggal di rumah sakit tidak ada artinya, dan itu hanya akan meningkatkan risiko terpapar.
Setelah sekelompok orang meninggalkan rumah sakit, Hank berkata kepada mereka, "Apakah Anda merasa ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini?" "Aneh?" Salah seorang dari mereka bertanya kepadanya. Maksudmu? Anehkah jika begitu banyak dari kita tiba-tiba menjadi impoten pada saat yang bersamaan? Hank balik bertanya, "Bukankah ini aneh?" "Aneh?" Pria itu mengangguk, mengecap bibirnya dan berkata, "Aku curiga Charlie meracuni kita kemarin. Jika tidak ada alasan mengapa begitu banyak dari kita menjadi impoten." Pada saat yang sama setelah pulang dari makan malam, Hank tiba-tiba mengerutkan kening, menyipitkan matanya, dan berkata dengan serius, Menurutku, apa yang kamu katakan masuk akal. Memang ada yang aneh dengan pria bernama Charlie itu. Seseorang berkata, "Mengapa kita tidak segera menghubungi polisi? Setidaknya dia harus dipenjara, kan?" "Panggil polisi." Hank balik bertanya dengan suara dingin. Apakah Anda punya bukti? Jika kita benar-benar diracuni, dokter pasti sudah membantu kita mengetahuinya kemarin. Apakah menurutmu, ketika begitu banyak orang tiba-tiba overdosis obat-obatan dan pergi ke rumah sakit, mengapa mereka tidak melakukan tes darah terlebih dahulu? Jika memang ada masalah, mereka pasti sudah memberitahu polisi sejak lama. Hank berkata, jika kita menghubungi polisi sekarang, hasil akhirnya mungkin saja masalah ini tidak akan terungkap, dan sebagai gantinya, kita akan mengekspos diri kita sendiri. Jika kelompok kami terbukti mengalami impotensi kolektif di Tiongkok dan dirawat di rumah sakit karena overdosis sildenafil, apakah kamu masih sanggup kembali ke Amerika Serikat? Lalu apa yang harus kita lakukan? Seseorang tak tahan lagi dan langsung berkata, "Bagaimana jika kita semua menjadi impoten di masa depan? Percuma saja kalau aku minum obat seperti layaknya makanan. Semuanya sudah berakhir." Hank tiba-tiba tersadar dan berkata dengan lantang, "Apakah kamu ingat apa yang Wade katakan di meja makan kemarin? Dia mengatakan bahwa jika kita mengingkari janji kita, 100 juta akan menjadi 1 miliar hari ini. Dia pasti tahu bahwa kita akan menghadapi masalah seperti itu. Jadi kita pasti telah dimanipulasi olehnya. Kalian semua tahu kan, dulu ada semacam hukum pidana yang disebut kastrasi kimia? Bagaimana jika dia mengebiri kita secara kimiawi?" Angelo berkata, saya tidak percaya bahwa Wade sekuat itu. Orang Tionghoa tidak makan secara terpisah. Semua orang makan dari piring yang sama dan minum dari botol yang sama. Bagaimana mungkin dia meracuni kita? Menurut pendapat saya, kita sebaiknya kembali ke Amerika Serikat dan mencari dokter terbaik di AS untuk membantu kita memeriksa apa masalahnya. Hank berkata dengan dingin. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kami tidak bisa sembuh ketika kembali ke Amerika Serikat. Kamu sudah menghasilkan banyak uang. Apakah kamu rela impoten seumur hidupmu? Angelo bertanya kepadanya. Hank, bagaimana menurutmu? Hank berkata, karena Tuan Wade mengatakan bahwa akan ada pesta makan malam ini, dan meminta kami untuk mencari Steve agar mendaftar jika kami pergi. Dia pasti tahu bahwa kita harus kembali dan memohon padanya. Dalam hal ini, saya rasa kita harus mencobanya lagi malam ini. $1 miliar. Bab 6694. Pria itu tiba-tiba berkata, Tuan Wade meminta kami untuk mengambil $1 miliar untuk mendirikan dana guna membunuh orang-orang seperti kami. Siapa sih yang mau menyetujui ini? Hank berkata, "Mari kita pergi malam ini untuk melihat bagaimana situasinya dan memastikan apakah ini benar-benar terkait dengan Tuan Wade. Lalu kita bisa memikirkan langkah-langkah penanggulangan lainnya. Soal uang, mungkin kita tidak perlu membayarnya." Orang-orang lainnya berpikir sejenak dan mengangguk sedikit. Lebih baik mempercayainya daripada tidak mempercayainya. Jika mereka tidak pergi ke restoran malam ini untuk mengamati situasi spesifik tersebut, mereka akan melewatkan kesempatan ini dan tidak akan menyesalinya. Jadi, semua orang menominasikan Hank sebagai perwakilan dan menghubungi Steve. Steve membenci orang-orang bodoh ini. Dia mengira semua orang akan memberikannya, pewaris keluarga Rothschild. Sungguh suatu kehormatan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa anjing-anjing tua ini akan mengabaikan masa depan mereka demi kebutuhan mereka yang menyimpang. Namun masalahnya adalah, sebagai orang kedua dalam hierarki keluarga Rothschild, ancaman yang dapat ia berikan kepada orang-orang ini semuanya berada di bidang bisnis. Begitu pihak lain memiliki mentalitas, saya tidak peduli berapa banyak uang yang akan saya hasilkan di masa depan. Lagi pula uang yang saya hasilkan sekarang sudah cukup untuk dibelanjakan. Maka keunggulannya akan hilang. Dia tiba-tiba menerima telepon dari Hank pagi-pagi sekali. Dia masih marah dan berteriak, "Kenapa sih kamu meneleponku?" Hank bertanya dengan canggung, "Tuan Rothschild, saya ingin bertanya,
jika kita pergi makan malam nanti, apakah Pak Wade dari kemarin juga akan datang? Steve berkata dengan dingin, aku tidak yakin, mengapa kalian para mesum menyesalinya? Hank juga sedikit marah dan bertanya, Tuan Rothschild, kami datang ke Tiongkok demi Anda, tapi kau mengadakan jamuan Hongmen untuk kami, dan Tuan Wade juga meracuni kami. Bukankah ini agak... Lebihan? Kalian tidak bisa begitu saja. Kalian menindas kami hanya karena kami tidak sekaya kalian. Steve mengumpat. Omong kosong. Kapan Tuan Wade meracunimu? Hank mempertaruhkan nyawanya dan berkata langsung, Tuan Rothschild, sebaiknya saya langsung saja mengatakan bahwa kami semua mengalami impotensi tanpa alasan yang jelas tadi malam. Saya mengonsumsi banyak sildenafil dan dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat semalaman. Jantung Zoe berhenti berdetak dan dia berhasil diselamatkan sebelum fajar. Apakah Anda berani mengatakan bahwa hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan nama keluarga Wade? Steve sedih. Ya gugup. Dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat ke antara kedua kakinya. Dan tanpa sadar, ia memainkan alat musik itu 2 kali. Khawatir bahwa dia juga telah dibius oleh Charlie. Meskipun dia tidak tahu apa kemampuan spesifik Charlie, dia tahu bahwa Charlie pasti memiliki banyak pil ajaib. Dia bahkan bisa mengeluarkan pil yang bisa membuat orang menjadi 10 atau 20 tahun lebih muda. Jadi, mungkin bukan masalah baginya untuk membuat pil yang bisa membuat orang impoten. Untungnya, dia tampaknya tidak mengalami masalah seperti itu. Lalu dia mencibir. Kalian para mesum memang pantas mendapatkannya. Pak Wahde memberi Anda kesempatan kemarin. Dia memintamu untuk memperbaiki perilakumu dan menjalani kehidupan seksual yang normal. Tapi kalian para mesum tidak mau. Kurasa Matt terlalu sering mengajakmu bermain di pulau itu sebelumnya. Dan sekarang kamu bahkan tidak bisa bermain lagi. Apakah kamu puas? Hank sangat depresi dan berkata, Tuan Rothschild, apakah menurut Anda menyenangkan untuk mengucapkan kata-kata sarkastik seperti itu sekarang? Kita semua dirugikan olehmu. Anda yang memanggil kami ke sini. Apakah kamu tidak percaya bahwa kami akan menyebarkan berita ini? Steve tersenyum dan berkata, cepat sebarkan. Hubungi BBC dan CNN sekarang juga. Jika itu tidak berhasil, saya bisa membantu Anda menghubungi mereka. Tentu, jujur saja, saya tidak sabar menunggu. Anda mempublikasikannya. Jika Anda mempublikasikannya, orang-orang tidak akan salah paham lagi tentang saya. Mereka dulu curiga bahwa aku ada hubungannya dengan kalian para idiot. Selama saya mempublikasikan ini, saya akan sepenuhnya terbebas dari kecurigaan dan menjadi pahlawan nasional Amerika. Hank terkejut sambil berpikir. Sial, apa yang dikatakan Steve masuk akal. Kita sudah seperti tikus yang menyeberang jalan, tetapi buktinya belum sepenuhnya terungkap. Jika saya berinisiatif memberitahu media bahwa Steve Rothschild bekerja sama dengan orang Tiongkok untuk menipu kita agar pergi ke Tiongkok dan melakukan kastrasi kimia, saya khawatir seluruh Amerika akan menganggapnya sebagai pahlawan nasional. Pada saat itu, para idiot di Hollywood mungkin akan menyanjung dan membuat film berdasarkan cerita ini. Keluarga Rothschild pada awalnya memiliki pengaruh yang kuat di Hollywood. Saat pengumuman Oscar dilakukan, dan jika film ini menyabet 7 atau 8 penghargaan, bukankah hidup mereka akan hancur? Bab 6695. Ketika pulau-pulau pribadi dan pesta-pesta rapper menjadi populer di seluruh dunia, hampir semua selebriti dicurigai oleh rakyat Amerika. Hal ini tentu saja termasuk keluarga Rothschild. Namun, keluarga Rothschild tidak pernah menanggapi gosip ini. Jadi orang-orang hanya bisa berspekulasi. Tentu saja, Hank tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri dan ingin menjaga harga diri Steve. Jadi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, Tuan Rothschild, jangan marah kepada kami. Kami hanyalah sekelompok playboy tanpa ambisi yang sudah lama bermalas-malasan. Dibandingkan dengan Anda, Tuan Rothschild, kami benar-benar tidak berarti. Steve berkata dengan nada meremehkan. Saya sarankan Anda berhenti bicara omong kosong. Jika kamu masih ingin pergi ke Classic Mansion malam ini, kamu harus membayar biaya makan untuk 2 hari terlebih dahulu. 20 juta per orang. Siapapun yang datang akan membayar. Saya akan meminta seseorang untuk memberikan Anda rekening penagihan dan Anda dapat mentransfer uang ke rekening tersebut. Sedangkan untuk bagaimana percakapanmu dengan Tuan Wade di meja makan hari ini, itu urusanmu. Aku tidak akan bertanya. Oke. Hank langsung setuju. Jika dia benar-benar memintanya untuk membayar $1 miliar AS sekarang, dia pasti tidak akan senang. Dia bisa mempertimbangkan untuk membayar 20 juta terlebih dahulu untuk melihat apa yang terjadi. Setelah menutup telepon dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, Hank langsung mengumpat dengan wajah muram.
Aku benar-benar tidak mengerti mengapa pewaris keluarga Rothschild mau menjalin hubungan dengan orang Tionghoa dan dirikan dana keadilan. Apakah ini penyakit? Anglo bertanya kepadanya. Apa yang harus kita katakan sekarang? Hank berkata, semua orang memberikan 20 juta terlebih dahulu. Dan lihat apa yang akan dikatakan Charlie di meja makan malam nanti. Bukankah dia hanya menginginkan uang? Jika dia bisa mengembalikan kita ke keadaan normal, tidak masalah apakah kita memberinya lebih banyak. Seseorang berkata, Dia ingin kita tidak terlalu menyimpang. Bukankah ini terlalu luas? Hank melambaikan tangannya dan berkata, Jangan terlalu banyak berpikir sekarang, dan bicarakan hal itu saat kita bertemu nanti malam. Sebelum tengah hari, masing-masing dari orang-orang ini mentransfer 20 juta dolar AS ke rekening Orville. Menurut ide Charlie, uang ini digunakan oleh Orville untuk mengembangkan rumah mewah klasiknya. Kedatangan uang ini berarti bahwa orang-orang ini akan datang ke Classic Mansion untuk jamuan makan malam. Lalu Charlie menelpon Tawana dan berkata sambil tersenyum, Tawana, setelah pertunjukan malam ini, jangan lupa datang ke Classic Mansion. Orang-orang itu ingin merayakan untukmu kemarin. Tawana tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang itu kemarin, lalu bertanya dengan terkejut. Tuan Wade, bukankah orang-orang itu menolak proposal Anda kemarin? Mengapa mereka datang lagi hari ini? Charlie tersenyum tipis dan berkata, Kamu akan tahu saat kamu pergi nanti malam. Tawana berkata, Pak Wade, Trevor akan pergi malam ini, dan dia mungkin tidak bisa pergi ke Classic Mansion untuk menghadiri makan malam itu. Oke, Charlie tidak menganggapnya serius. Kehadiran Trevor atau ketidakhadirannya tidak memengaruhi makan malam-malam ini. Sore harinya, Claire, siapa yang menonton konser kemarin dan masih merasa tidak puas, menyisihkan waktu untuk datang ke pertunjukan itu lagi. Dia tahu bahwa Charlie akan berada di lokasi kejadian akhir-akhir ini. Jadi dia berpikir untuk datang menonton pertunjukan bersama suaminya dan pulang bersama setelah pertunjukan. Perasaan ini juga menyenangkan. Konser hari ini sama seperti kemarin, dan kursi-kursi masih penuh. Dengan pengalaman praktis kemarin, seluruh staf bekerja sama dengan lebih giat hari ini. Suasana tertata rapi, dan efek pertunjukan tetap terjaga pada level yang sangat tinggi. Setelah pertunjukan, Charlie mengantar Claire pulang sebelum kembali ke Classic Mansion.